Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas AB 4501. Di sini kami akan mendiskusikan Six Thinking Hats dari perusahaan UMKM Tahu Bungkeng yang ada di Sumedang. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Saya sendiri Muhammad Najmi. Saya Silabila Maharani. Saya Farawalia Venus Kamiswari. Saya Laila Janina Bey. Saya Farihala Nikolbi. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu tahu bungkeng. Tahu bungkeng adalah tahu yang berasal dari Sumedang. Tahu bungkeng ini berdiri sejak 1900-an. Sekarang tahu bungkeng masih beroperasi baik itu di Sumedang, Bandung, seluruh kota ada di Indonesia dan di luar negeri. Selanjutnya kami akan langsung ke diskusi Six Thinking Hats dari Tahu Bungkeng itu sendiri. Ke share screen ya. Baik, yang pertama kami akan mendiskusikan Tahu Bungkeng melalui sudut pandang topi hijau. Mulai dari saya sendiri, menurut saya tahu bungkeng yang dilihat dari topi hijau yaitu kreatif, yaitu bisa dijadikan makanan asin maupun manis, seperti tahu kecap. Lalu kita bisa melakukan promosi dan penjualan melalui e-commerce agar lebih dikenal di masyarakat, karena semuanya sekarang berbasis internet dan media sosial. Menurut saya, pandangan tentang topi hijau ini tentang tahu bungkeng yaitu fleksibel, dapat dijadikan makanan berat maupun makanan ringan. Menurut pendapat saya, selain sambal tauco dari bawaannya, tahu bungkeng cocok dipadukan dengan sambal rujak. Menurut saya, membuat kemasan tahu bungkeng ini lebih menarik lagi, karena dengan kemasan yang lebih menarik lagi, kita dapat menambah daya tarik. Baik, selanjutnya yaitu kami akan mendiskusikan tahu bungkeng melalui sudut pandang topi biru, yaitu proses terorganisir dan harus mengikuti proses tersebut. Dari saya sendiri, tahu bungkeng yang dilihat dari sudut pandang topi biru yaitu menggunakan kedelai jenis lurik dengan pati yang banyak. Menurut pandangan saya, topi biru mempertahankan kualitas dan rasa. Menurut saya, topi biru proses mengolah kedelainya itu harus selalu sama. Menurut saya, menggoreng tahu bungkeng haruslah menggunakan minyak yang banyak dan api yang besar. Menurut saya, fokus dari tahu bungkeng ini memproduksi baik itu ke dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya kami akan mendiskusikan pandangan tahu bungkeng dari sudut pandang topi putih, yaitu objektif, menyampaikan pendapat berdasarkan data dan informasi yang valid. Menurut saya sendiri, tahu bungkeng disukai banyak orang, khususnya orang Indonesia, karena kebanyakan orang Indonesia suka makanan crispy dan goreng-gorengan. Lalu menurut saya white hat yaitu memiliki banyak varian rasa. Dan faktanya bagian dalamnya lembut, bagian luarnya renyah. Menurut saya bagian luarnya berwarna coklat. Tahu bungkeng, menurut saya tahu bungkeng merupakan salah satu kuliner legendaris dari Sumedang karena sudah berdiri sejak tahun 1900-an. Selanjutnya yaitu topi merah, yaitu intuitif, emosional, feeling, dan subjektif. Sudut pandang saya
mengenai tahu bungkeng yang dilihat dari topi merah, yaitu ukuran tahu bungkeng kecil dan dalamnya kopong. Menurut saya mudah haus ketika memakannya karena tahu bungkeng itu digoreng menggunakan minyak deep fried. Menurut saya makin sini harga satuannya makin mahal. Menurut saya tekstur tahu bungkeng ada yang crispy dan ada yang lembek. Menurut saya sendiri, rasa dari tahu bungkeng itu kurang asin. Baik, dan selanjutnya yaitu topi kuning. Topi kuning yaitu sudut pandang yang positif dan optimis. Menurut saya sendiri, tahu bungkeng menggunakan kualitas air yang baik. Kacang kedelai mudah diperoleh di Sumedang. Positifnya itu tahu bungkeng dapat memuaskan keinginan konsumen karena rasanya sangat enak. Dari sisi positif, tahu bungkeng lebih sehat karena tidak menggunakan pengawet. Menurut saya dari sisi positifnya, tahu bungkeng ini berasal dari kacang kedelai yang merupakan salah satu sumber kalsium, protein, dan antioksidan insoflavon yang baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu topi hitam, yaitu negatif, caution, sama danger. Menurut saya, pandangan tahu bungkeng dari sudut pandang topi hitam yaitu produk yang tidak laku pada hari itu tidak bisa dijual di hari esoknya. Terlalu banyak mengkonsumsi tahu bungkeng maka akan menyebabkan kolesterol karena terdapat minyak berlebih. Menurut saya negatifnya membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan tahu karena proses yang digunakan masih tradisional. Menurut saya dari sisi negatif, harga bahan baku yang bisa saja berubah-ubah. Menurut saya yang pertama, yang negatifnya yaitu banyaknya kompetitor dari tahu bungkeng. Dan yang kedua, tahu bungkeng ini kalorinya yang sangat tinggi. Sekian hasil diskusi Six Thinking Heads mengenai tahu bungkeng dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.